Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan future value dan present value. Di pembahasan kali ini, saya akan mengulang lagi materi future value yang pernah saya sampaikan di minggu lalu. Jadi, untuk future value, ini merupakan nilai dari uang yang disimpan saat ini dan akan bertambah besarnya karena adanya bunga. Nah, sebagai ilustrasi dengan contoh yang sama, yaitu Anton memiliki uang sebesar Rp5.000 dengan tingkat keuntungan per tahun 20%, lalu tingkat ini akan tetap selama 5 tahun, dan berapakah uang Anton pada 3 tahun yang akan datang. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan cara formula untuk mencari future value, yaitu dengan menggunakan rumus future value sama dengan present value buka kurung 1 plus K pangkat N. Nah, seperti yang sudah pernah saya infokan di minggu yang lalu, bahwa present value ini adalah nilai yang dimiliki saat ini, sedangkan notasi K ini adalah bunga atau tingkat keuntungan yang dimiliki saat ini, sedangkan untuk N itu adalah tahun. Jadi kalau misalnya uang Anton yang dimiliki adalah 5.000, maka yang kita hitung untuk present value-nya adalah Rp5.000. Lalu kemudian untuk tingkat keuntungan yang ada itu adalah 20% dengan notasi huruf K. Dan yang terakhir untuk jumlah waktu yang akan dicari itu adalah di sini sesuai dengan ketentuan soal 3 atau selama 3 tahun. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus formula untuk future value, maka hasilnya adalah 5.000 dikali 1,2. 1,2 ini diperoleh dari 1 ditambah bentuk desimal 20%, yaitu 0,2 dipangkatkan 3. Maka hasilnya adalah 5.000 dikali 1,728, dan hasil akhir di tahun ketiga dari uang Anton yang dimiliki saat ini yaitu 5.000, besarnya adalah 8.640. Nah, selanjutnya dengan cara yang bertahap, teman-teman bisa menggunakan cara yang sama, tetapi di sini teman-teman menghitungnya dari tahun ke tahun, sehingga kita mulai dahulu dari tahun yang pertama, yaitu di awal tahun uang yang dimiliki Anton Rp5.000, sampai nanti di akhir tahun nilai uang yang dimiliki Anton adalah 6.000, di mana nilai ini sudah ditambah dengan bunga yang berlaku yaitu 20%. Dan jangan lupa untuk menghitung besarnya nilai di akhir periode atau di akhir tahun itu dengan cara 1 plus 20%, lalu kemudian dipangkatkan dengan 1. Nah, kenapa dipangkatkan 1? Karena kita hanya mencarinya 1 tahun. Selanjutnya, dari nilai yang di akhir tahun yaitu Rp6.000, jangan lupa ini dijadikan dasar untuk menghitung di tahun yang kedua. Dengan kata lain, di tahun kedua ini menggunakan nilai sekarang yang bukan lagi Rp5.000 melainkan Rp6.000, sehingga jumlah nilai uang di akhir tahun kedua yaitu 7.200. Nah, sama halnya dengan di tahun ketiga, maka nilai sekarang yang digunakan adalah 7.200, bukan 5.000 ataupun 6.000. Maka dengan kata lain, untuk di tahun ketiga, jumlah yang akan diterima oleh Anton sebesar 8.640. Jadi, baik cara bertahap maupun formula tetap sama. Nah, sama halnya dengan menggunakan tabel. Di sini teman-teman bisa menggunakan tabel yaitu dari future value interest factor for $1 compound K% for n period. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan cara ini, yaitu dengan cara formula, di mana kita harus mencari dahulu nilai tabel yang ada dari 20%
dengan tingkat periodenya atau periode yang dimaksud adalah 3 tahun. Maka hasil yang diperoleh adalah nilai dari tabel yaitu 1,728. Sehingga ketika 5.000 dikalikan dengan 1,7280, hasil di akhir tahun ketiga yaitu 8.640. Nah, bagaimana dengan cara menghitung bertahap? Nah, cara menghitung bertahap pun juga sama. Cara menggunakannya adalah dihitung satu persatu atau setiap tahunnya. Nah, teman-teman perlu hati-hati di sini karena dihitung hanya setiap di awal tahun atau setiap tahunnya, maka yang diperlakukan untuk tingkat bunganya atau nilai tabelnya hanya di tahun pertama saja. Oleh karena itu, di akhir tahun pertama nilainya adalah 6.000. Lalu nanti nilai 6.000 ini akan dijadikan dasar untuk nilai di awal tahun periode kedua, sehingga jika dicari lebih lanjut, nilai di akhir tahun periode kedua adalah 7.200, dan 7.200 ini juga akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung di tahun ketiga, sehingga nanti di akhir tahun ketiga yang digunakan atau yang diperoleh oleh Anton sama besarnya yaitu 8.640. Jadi teman-teman ketika menghitung future value ada 4 cara, menggunakan formula bertahap atau baik dengan tabel yang secara bertahap maupun formula. Nah, ketika misalnya teman-teman nanti menghitung periode atau bunga yang tidak ada bentuk tahunnya atau hasilnya, teman-teman bisa menggunakan rumus yang secara manual yang tertera pada tampilan ini, yaitu 1 plus K pangkat N. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan present value. Nah, di dalam present value ini merupakan dari pengertiannya adalah berapakah nilai uang yang saat ini dari jumlah yang di masa akan datang. Jadi di sini ada soal yang berbeda, yaitu keterangannya adalah Anton mengharapkan uang yang disimpan dari saat ini pada 3 tahun yang akan datang besarnya adalah 8.640 dengan tingkat keuntungan per tahun. Maka berapakah uang Anton saat ini? Jadi teman-teman perlu melihat bahwa rumus present value dengan rumus future value ini berbeda. Kalau rumus present value ini adalah sama dengan future value dibagi 1 plus K pangkat N. Oleh karena itu, jika dicari dengan rumus formula, maka nilai present value yang dihasilkan di awal tahun pertama yaitu Rp5.000. Diperoleh dari mana? 8.640 dibagi 1,2 pangkat 3. Nah, sama halnya dengan di rumus bertahap. Waktu saya menjelaskan di bagian future value, kita akan menghitung satu persatu atau setiap tahunnya. Nah, di rumus bertahap ini juga sama, teman-teman. Jadi, di bagian bertahap, teman-teman juga akan menghitungnya satu persatu. Nah, di awal tahun ketiga nilainya adalah 8.640. Lalu di akhir tahun ketiga nilai yang akan diterima atau nilai saat ini yang berlaku di akhir tahun ketiga itu adalah 7.200. Nah, nilai 7.200 ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung present value di tahun kedua. Oleh karena itu, nilai present value di tahun kedua menjadi Rp6.000. Nah, bagaimana dengan di tahun ketiga? Di tahun ketiga itu juga di tahun pertama maksud saya. Bagaimana dengan yang di tahun pertama? Yaitu dengan nilai yang di tahun pertama, maka dasar yang akan digunakan adalah future value dari tahun kedua, yaitu 6.000. Sehingga di nilai awal tahun pertama adalah Rp5.000 yang diperoleh dari 6.000 dibagi 1,2. Lalu dengan menggunakan tabel
yaitu tabel present value interest factor, maka teman-teman bisa memperoleh hasil bahwa kalau dengan cara formula yaitu diperoleh dari tingkat bunga 20% dengan periode 3%, hasilnya adalah 0,5787. Nah, hasil nilai tabel tersebut kita masukkan ke dalam rumus, yaitu present value sama dengan future value dikalikan dengan nilai tabel. Maka hasilnya adalah 8.640 dikalikan dengan 0,5787, hasilnya sama dengan yang tadi di awal ketika teman-teman menghitung future value. Maka nilainya adalah 4.999,9 atau dibulatkan menjadi Rp5.000. Bagaimana dengan cara yang menghitung bertahap apabila menggunakan tabel? Yaitu dengan cara yang sama, kita akan menghitungnya satu persatu setiap tahun. Maka caranya adalah teman-teman perlu melihat nilai di awal tahun itu untuk menghitung present value seperti apa. Jadi kalau menggunakan formula, ini yang akan digunakan adalah nilai 0,5787, sedangkan untuk yang secara bertahap, teman-teman menggunakan nilai 0,833, atau dengan kata lain kita akan menghitungnya setiap satu periode. Nah, di awal periode ketiga, nilai saat ini dari periode ketiga itu adalah 7.200 yang diperoleh dari 8.640 dikali dengan 0,8333. Nah, bagaimana dengan di tahun kedua? Di tahun kedua, nilai sekarangnya adalah 6.000 atau yang di sini adalah 5.999,5. Nah, nilai ini juga bisa digunakan sebagai dasar untuk menghitung di periode yang pertama, hasilnya adalah 4.999,4. Jadi, teman-teman belajar ketika menghitung dengan cara bertahap, maka nilai dasar yang akan digunakan adalah tahun yang sebelumnya, dan yang diperlakukan adalah periode yang pertama untuk nilai tabel dan bunganya tetap sama. Nah, di sini saya juga punya ilustrasi yang berbeda. Dengan kata lain, di sini yang ditanyakan adalah dari penjelasan Anton, yaitu bagaimana cara menghitung tahun ketika nilai yang diharapkan di masa yang datang itu adalah Rp8.640. Jadi penyelesaiannya adalah kita bisa menggunakan rumus future value sama dengan present value dikali 1 plus K pangkat N. Di sini teman-teman diketahui bahwa nilai future value-nya adalah 8.640, sedangkan present value-nya adalah 5.000. Lalu untuk bunga yang berlaku adalah 20%. Nah, yang tidak diketahui adalah N-nya. Oleh karena itu, kita harus mencarinya dengan cara 8.640 dibagi 5.000 sama dengan 1 plus yaitu 1 plus 0,2 pangkat N, atau 20% kalian ubah jadi bentuk desimal. Oleh karena itu, hasil dari pembagian 8.640 dibagi dengan 5.000 adalah 1,728 sama dengan 1,2 pangkat N. Oleh karena itu, teman-teman bisa mencari nilai N dengan cara menggunakan yaitu ln. 1,728 sama dengan ln 1,2 pangkat N. Nah, mengapa sih harus dibuat ln? Karena kita akan menurunkan dalam bentuk yang biasa, tidak lagi dalam bentuk pangkat. Oleh karena itu, ketika ln-nya dibuat untuk menurunkan pangkat N-nya, maka N ini kita pindahkan ke depan sehingga nanti hasilnya adalah N yaitu sama dengan ln 1,728 dibagi dengan ln 1,2, hasilnya menjadi N-nya adalah 0,5469 dari hasil ln
1,728 dibagi dengan ln 1,2 yaitu 0,1823, sehingga N yang dimaksud adalah 3. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Kalau yang diminta adalah menghitung tingkat keuntungannya. Oleh karena itu, teman-teman bisa menggunakan rumus yang sama dengan tadi, namun yang membedakan adalah di sini nilai K-nya tidak diinfokan, sehingga teman-teman bisa menghitung yaitu 8.640 dibagi dengan 5.000 sama dengan 1 plus K pangkat 3. Nah, ketika kita ingin menurunkan pangkat 3, silahkan dijadikan akar, yaitu 1,728 akar 3 sama dengan 1 plus K. Sehingga ketika 1,728 pangkat akar 3 ini diubah tidak menjadi nilai akar, maka dipangkatkan dengan 1/3 sama dengan akhirnya adalah 1/3 ini menjadi pangkatnya jika dihitung itu adalah 1,728 dipangkatkan dengan 0,33 sehingga nilai 1 plus K adalah 1,2 dan teman-teman di sini diminta untuk menghitung K-nya. Oleh karena itu, satunya dipindah ruas ke sebelah kiri menjadi 1,2 dikurangin 1 sama dengan K, dan hasilnya adalah 0,20 lalu sama dengan K. Nah, karena K ini adalah bentuk presentase, maka K yang dimaksud di sini harus dihitung dengan dikalikan 100 sehingga hasilnya adalah 20%. Jadi, teman-teman di sini belajar bagaimana caranya menghitung future value, present value, lalu menghitung bunga dan menghitung tahun. Sekian penjelasan saya mengenai present value dan future value. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komen bawah ini. Dan jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.